surya di seluruh Tangerang, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya di seluruh Indonesia, dan atau ada di luar negeri juga. Gue nggak tahu apakah ada sobat gue di luar negeri atau enggak. Nah, gue mau mulai coba-coba lah nih muncul di IGTV gitu kan, daripada foto-foto nggak jelas. Jadi gue coba bikin video-video nggak jelas. Bahasannya apa aja? Bahasannya ya paling ngobrol-ngobrol yang kerjaan gue sih, kayak kerjaan ngobrolin finansial, investasi, atau enggak mungkin yang hobi gue kayak badminton, anime, dan sebagainya yang mungkin bisa jadi hiburan atau mungkin insight-insight baru untuk kalian. Nah, buat episode pertama kali ini kira-kira apa ya yang bakal gue bahas ya? Nah, ayo tebak. Ngapain sih gue kayak gini, orang gak bakal dijawab juga. Iya, kali ini gue mau bahas tentang reksadana indeks dan exchange trade fund sebagai alternatif investasi di reksadana. Kan lagi rame nih. Kemarin tuh reksadana Sinarmas Asset Management disuspensi, dan agak heboh lah gara-gara agen penjualnya menyarankan jual produk itu karena sedang disuspensi, heboh dan sebagainya. Akhirnya ini menjadi kayak rangkaian sejak akhir tahun lalu, ketika banyak reksadana yang disuspensi sampai dibubarkan gara-gara ada yang ngasih fixed income, padahal itu fixed income lagi imbal hasil pasti, padahal itu reksadana saham. Kan nggak mungkin banget secara logisnya, harusnya akan dibubarkan sama OJK. Nah, kalau begitu apa sih reksadana yang mungkin bisa jadi alternatif yang aman di tengah volatilitas pasar seperti saat ini di tengah pandemi COVID-19? Nah, gua sih ngikutin sarannya Warren Buffett ya, ketimbang misalkan kita investasi di satu saham, mending kita investasi di sahamnya yang banyak. Di mana itu investasi di saham yang banyak selain reksadana saham? Yaitu adalah reksadana indeks atau exchange trade fund. Nah, lalu reksadana indeks dan exchange trade fund ini adalah dua instrumen yang berbeda. Mereka ini gak sama walaupun kerap disandingkan sama gitu. Apa sih perbedaan antara reksadana indeks dengan exchange trade fund? Reksadana indeks itu adalah reksadana yang mengacu kepada indeks tertentu. Jadi dia tetap kayak investasi kolektif di saham-saham, cuman itu mengacu kepada saham yang ada di indeks tertentu. Jadi misalkan bobot di indeks LQ45 yang paling gede siapa, dia akan menyesuaikan portofolio sesuai indeks itu gitu. Jadi nanti pergerakan harga sahamnya, pergerakan imbal hasilnya akan mengikuti pergerakan indeksnya. Nah, lalu jika reksadana indeks ini punya selisih imbal hasil dengan indeks yang diacunya, berarti ini justru menjadi sebuah kinerja jelek bagi reksadana tersebut. Kalau gue baca-baca sih itu namanya track error atau apalah. Jadi si kesuksesan reksadana indeks ini adalah ketika si pergerakan harganya mengikuti tren dari indeks yang diacunya. Lalu apa itu exchange trade fund? Nah, kalau exchange trade fund adalah sebuah reksadana yang diperdagangkan di bursa. Jadi kalian bisa ngecek juga nih, bisa di Bloomberg atau di mana pergerakan harga saham, pergerakan harga reksadana exchange trade fund gue berapa sih gitu. Karena dia bakal mengacu kepada indeks dan itu diperdagangkan di bursa. Wah, yang pernah gue coba sih, sepengalaman gue pernah nyoba di exchange trade fund. Waktu itu di Sri Kahatinya Indo Premier. Gue lupa kodenya tuh, kalau nggak salah XISB atau XISR. Kalian bisa ngecek di Bloomberg atau nggak mungkin di Google juga bisa pergerakan harganya berapa. Waktu gue nyoba itu karena gue iseng aja sih, setelah nyoba reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan campuran. Tapi gue penasaran nih sama produk reksadana indeks dan exchange trade fund tanpa gue tahu perbedaannya apa. Dan akhirnya gue masuk ke Indo Premier Sri Kahati yang ternyata adalah exchange trade fund gitu. Jadi di situ gue ngikutin aja pergerakan, gue invest dengan harga yang sesuai dengan indeks yang diperdagangkan di bursa, dan gue jual juga sesuai dengan harga itu gitu. Sempet sih kelemahan yang di Indonesia sih yaitu sih kurang liquid. Jadi waktu gue masuk terus transaksi jarang banget,
sangat jarang, mungkin sehari ada cuman berapa gitu. Jadi ketika turun tuh susah banget naiknya. Akhirnya gue sempat nyangkut lah selama 2 bulan 3 bulan di reksadana exchange trade fund itu, sampai akhirnya gue ketika untung cuman 1 perak per unitnya gue jual aja lah. Ngapain kalau misalnya nyangkut lagi kan susah lagi kan. Jadi agak-agak trauma waktu itu. Padahal sebenarnya produk reksadana indeks dan exchange trade fund ini bisa dibilang lebih efisien ketimbang produk reksadana konvensional. Kenapa? Karena si manajer investasi akan menerapkan investasi yang pasif, nggak aktif. Dengan begitu biayanya jadi lebih murah gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa sih di Indonesia ini kurang liquid, entah karena edukasinya yang belum meluas atau gimana, gue nggak tahu juga sih. Padahal ini oke banget, apalagi di tengah pandemi kayak gini kita butuh alternatif investasi di mana produk ini diversifikasi untuk satu klaster yang emang unggulan. Nah, misalkan kita ambil aja ETF-nya LQ45, ETF-nya IDX 30, selesai gitu kan. Setidaknya mau turun pun nanti prospeknya akan bagus ke depannya gitu sih. Ya semoga aja sih mungkin banyak teman-teman juga akhirnya yang tahu tentang produk ini dan mulai menggunakan ini. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman juga ada yang punya pengalaman di produk ini juga bisa bercerita lah di kolom komentar gua. Jadi kita saling sharing aja kan. Ini kan gue baru nyoba cuma sekali tuh, waktu itu nyobain Srik ke hati terus agak trauma, jadi nggak invest dulu di reksadana indeks atau exchange trade fund itu gitu. Padahal menarik sih harusnya ya gitu. Ya sampai di sini dulu aja untuk bahasan di IGTV episode pertama gue. Saksikan lagi aja nanti kalau ada episode keduanya, semoga aja ada kalau gue rajin dan gak sibuk. Oke guys, semoga bahasan gue ini bermanfaat buat kalian. Kalau nggak bermanfaat ya ditonton aja, di share aja, biar tahu bermanfaat buat orang lain walaupun nggak bermanfaat buat kalian. Oke, sampai di sini dulu, bye bye, dadah.